Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah hijrah, jumlah kaum muslimin di Madinah semakin bertambah banyak. Salah satu kebutuhan dasar yang mendesak adalah ketersediaan air jernih. Kala itu, sumur terbesar dan terbaik adalah Bi'ru Rumah, milik seorang Yahudi pelit dan oportunis. Dia hanya mau berbagi air sumurnya itu secara jual beli. Mengetahui hal itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendatangi si Yahudi dan membeli setengah air sumur rumah. Utsman lalu mewakafkannya untuk keperluan kaum muslimin. Dengan semakin bertambahnya penduduk muslim, kebutuhan akan air jernih pun kian meningkat. Karena itu, Utsman pun akhirnya membeli sisa air sumur rumah dengan harga keseluruhan 20.000 dirham atau setara 5 miliar rupiah. Untuk kali ini pun, Utsman kembali mewakafkannya untuk kaum muslimin. Singkat cerita, pada masa-masa berikutnya, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terus berkembang, bermula dari sumur, terus melebar menjadi kebun dan luas. Kebun wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dirawat dengan baik semasa pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Setelah kerajaan Saudi Arabia berdiri, perawatan berjalan semakin baik. Alhasil, di kebun tersebut tumbuh sekitar 1.550 pohon kurma. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil kebun wakaf Utsman bin Affan. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua, setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang separuhnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman bin Affan dipegang oleh Kementerian Wakaf. Dengan begitu, kekayaan Utsman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah, sampai pada akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, area eksklusif dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah tersebut saat ini sudah dibangun sebuah hotel berbintang 5 dengan dana masih dari rekening Utsman bin Affan. Hotel Utsman bin Affan tersebut disewakan kepada sebuah perusahaan pengelola hotel ternama. Melalui kontrak sewa ini, income tahunan yang diperkirakan akan diraih mencapai lebih 50 juta rial atau lebih dari 150 miliar rupiah. Pengelolaan penghasilan tersebut akan tetap sama. Separuhnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang separuhnya lagi disimpan di rekening Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, saudaraku, inilah transaksi Utsman dengan Allah. Sebuah perdagangan di jalan Allah telah berlangsung selama lebih 1400 tahun. Kami, Lembaga Wakaf Insan Cendekia, menyeru kepada kaum muslimin untuk berwakaf, meraih pahala jariah yang tidak pernah akan putus. Pilih program wakaf yang ingin kaum muslimin berta'awun dengannya. Kantin wakaf, pembangunan fasilitas, pembebasan lahan untuk para thalibul ilmi, anak-anak Islam yang menuntut ilmu di Yayasan Wakaf Generasi Gemilang, serta inovasi produk wakaf yang sangat membutuhkan partisipasi ibu, bapak, serta saudara-saudaraku semuanya. Wakaf mewujudkan kesejahteraan umat Islam, menumbuhkan cita-cita dan harapan baru yang disertai pahala tiada putus-putusnya. Jadilah bagian dari Badan Wakaf Insan Cendekia. Daftar dan salurkan wakaf rutin terbaik Anda. Berbagi, menebarkan manfaat, menjadi bagian dari pelopor kesejahteraan umat. Badan Wakaf Insan Cendekia, Grow the Of Spirit Wakaf.